Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Agustus 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Aksi ambil paksa jenazah COVID-19 kembali terjadi di RSUD Masohi, Maluku Tengah. Aksi pengambilan paksa jenazah COVID-19 kembali terjadi di RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 5 Agustus 2021 sore hari. Warga dan keluarga pasien sempat mengamuk dan menerobos masuk ke rumah sakit. Mereka lalu mengambil jenazah dan membawanya keluar. Sejumlah anggota polisi dan TNI yang berada di rumah sakit tak mampu mencegat massa karena kalah jumlah. Diketahui pasien berjenis kelamin perempuan berinisial SR, 37 tahun, merupakan ex-pasien RSUD Masohi yang setelah pulang ke rumah kemudian sakit bertambah parah lalu dibawa kembali ke RSUD dengan gejala gagal nafas, diabetes melitus, kemudian hipertensi. Kepala Bidang Keperawatan RSUD Masohi, Samuel Pelupesi di Masohi, Jumat 6 Agustus 2021, mengatakan dari gejala sakit tersebut tim dokter kemudian melakukan pemeriksaan menggunakan tes cepat molekuler atau TCM. Namun sebelumnya juga sudah dilakukan tes rapid antigen dan hasilnya positif terkonfirmasi. Begitu juga dengan hasil TCM. Pasien kemudian dibawa ke ruangan ICU COVID-19 untuk dirawat intensif di sana. Namun nasib berkata lain, perempuan dengan usia kandungan berumur sekitar 4 bulanan itu menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:45 waktu Indonesia Timur. Pihak rumah sakit, tim gabungan Satgas Penanganan COVID-19 Maluku Tengah, termasuk TNI Polri yang ada di sana saat kejadian itu juga sudah menjelaskan untuk dilakukan proses pemulasaran jenazah di RSUD setempat. Namun hal itu ditolak oleh pihak keluarga. Setelah itu pihak keluarga yang datang langsung membawa jenazah ke Desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Pelupesi menjelaskan pengambilan paksa jenazah COVID-19 itu terjadi karena keluarga tidak percaya pasien meninggal akibat terpapar virus corona. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Bagi 1.000 nasi bungkus gratis saat wisuda, mahasiswa IAIN Ambon panen pujian dari netizen. Aksi perayaan wisuda Muhammad Tete Sairun, mahasiswa IAIN Ambon, Maluku panen pujian para netizen. Di saat kebanyakan orang merayakan wisuda bersama dengan keluarga, Mo malah turun ke jalan membagikan 1.000 bungkus nasi kepada warga. Pada laman Facebook pribadi miliknya, Mofosilisme memposting aksi tersebut bersama rekan-rekannya. Alhamdulillah pembagian 1.000 nasi bungkus dan masker untuk pedagang di pasar berjalan dengan lancar. Semoga berkah, tulisnya. Dalam unggahan terlihat Mo menggunakan lengkap atribut wisuda dan 2 becak berisi nasi bungkus. Mo juga membawa poster yang bertuliskan Rakyat Bantu Rakyat. Sontak postingannya tersebut panen pujian dari para netizen. Muhammad Tete Sairun merupakan salah satu peserta wisuda asal Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. Viral wisudawan di Ambon berbagi makanan, ternyata ayahnya seorang nelayan.
Wisudawan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon Muhammad Tete Sairun seketika viral setelah aksi berbagi nasi bungkus kepada warga di Pasar Mardika menuai pujian netizen. Tidak sedikit dari media lokal hingga nasional mengangkat cerita mahasiswa jurusan Sosiologi Agama itu. Namun, di balik aksinya itu Sairun ternyata berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Samsul Sairun, seorang nelayan. Sang ibu Ewa Latar mengurusi rumah tangga. Dia adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Keluarganya tinggal menetap di Desa Banda Eli, Kabupaten Maluku Tenggara, kampung halaman Sairun. Sairun sendiri tinggal di rumah kerabatnya tidak jauh dari kampus IAIN, Jalan Tarmitsi, Taher, Batu Merah, Ambon. Mahasiswa kelahiran 15 Juni 1966 ini berhasil meraih sarjana dengan indeks prestasi kumulatif 3,16 setelah berjuang selama 7 tahun. Waktu yang tidak singkat bagi rata mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ditemui di rumahnya, Sairun mengaku menjadi mahasiswa cukup sulit dan tentu berat bagi ayahnya. Untuk itu dia memang sudah berniat membantu orang lain ketika kelak dia resmi berstatus alumni mahasiswa. Yang kemudian dia lakukan itu usai didaulat sebagai sarjana dalam rapat senat terbuka yang digelar secara online Kamis 5 Agustus 2021. Dengan berpakaian wisuda yang serba hitam, dengan toga yang masih tertanam di kepala, Sairun pun menuju ke kawasan Pasar Mardika bersama 1.000 paket nasi bungkus yang dibawa bersama becak sewaan. Bersama sejumlah temannya, mereka berbagi nasi bungkus kepada warga yang ditemui, mulai dari kawasan Ongkoliong hingga ke Pasar Mardika, Kota Ambon. Sairun mengaku merayakan kelulusan tidak harus berpesta bersama keluarga, kerabat, dan teman dekat. Apalagi di tengah pandemi yang tentu sangat berdampak kepada masyarakat tingkat ekonomi rendah. Pilihan berbagi juga sebutnya untuk menghindari kerumunan dari kebiasaan perayaan wisuda dengan menggelar acara syukuran. Menurutnya, aksi yang dilakukan akan lebih membawa berkah dan manfaat karena langsung menyasar mereka yang membutuhkan. Dia pun berharap apa yang dilakukan dapat sedikit meringankan beban mereka. Panas langsung. Ini acara ini karena sudah dari awal beta mau bikin acara seperti teman-teman yang bikin acara kumpul kerumunan. Bahkan di masa COVID-19 ini kan pemerintah kota sudah memutuskan untuk setiap terkhususnya warga kota Ambon tidak melakukan kerumunan di wilayah seperti acara-acara begitu. Dan juga beta bikin kegiatan ini karena orang tua sering datang juga, orang tua juga mungkin sampai beta wisuda. Beta bikin acara ini di Mardika untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM di wilayah Kota Ambon. Acaranya berupa apa, Kak? Acaranya berupa 1.000 nasi bungkus, cuma awal pertama ketemu buat dengan masih tahap 250 dengan masker sebanyak 100 piece. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada minggu-minggu berikutnya. Tribuners Batko HMI Maluku nilai penahanan Risman sengaja dipercepat pihak kepolisian. Ketua Umum Badan Koordinasi Batko HMI Maluku, Firdaus Arai menilai pihak kepolisian sengaja mempercepat proses hukum aktivis HMI Risman Solisa dibandingkan dengan kasus pelanggaran UU ITE yang lainnya. Hal itu disampaikan saat melakukan konferensi pers bersama tim penasehat hukum Risman Solisa, dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Muhammadiyah Maluku, di salah satu kafe Jalan Samratulangi, Sirimal, Kota Ambon, Kamis 5 Agustus 2021 sore. Are menjelaskan penangkapan Risman itu berdasar pada laporan polisi nomor LP-A-3-7-2021 Polresta Ambon Polda Maluku yang terbit tanggal 21 Juli 2021. Lalu pada 23 Juli 2021 keluar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Risman lantas ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juli 2021 atas postingannya yang dinilai melanggar Undang-Undang ITE terkait delik murni. Kemudian surat penetapan Risman sebagai tersangka terbit justru setelah Risman diciduk. Ari mengaku pihaknya merasa menemukan hal-hal yang janggal dalam proses penentuan Risman sebagai tersangka. Sebelumnya sempat beredar informasi aktivis Risman dilaporkan oleh pihak tertentu. Namun setelah berkasnya diperiksa, ternyata surat pelaporan tersebut berkode A, yang artinya pelaporan dibuat dari dalam internal kepolisian sendiri. Selain itu, Ketua Tim Penasehat Hukum aktivis Risman, Ghafur Retop, juga mengaku pihaknya belum mendapatkan salinan BAP dan dipersulit untuk menemui kliennya hingga konferensi pers diadakan. Risman ini jadi jelasnya itu Risman dilaporkan oleh pihak kepolisian sendiri atas dugaan tindak pidana pelanggaran undang ITE. Jadi memang awal itu kan sempat beredar informasi bahwa Risman ini dilapor ke pihak Satpol PP. Ada beberapa media sempat memotret, namun ternyata setelah kami periksa laporan polisinya itu ternyata berkode A, artinya laporan polisinya dari dalam internal pihak kepolisian sendiri. Jadi laporan polisinya tanggal 21 Juli, kemudian surat perintah penyidikannya tanggal 21 Juli juga, kemudian surat perintah SPDP-nya itu keluar tanggal 23 Juli, kemudian surat perintah penetapan tersangkanya itu tanggal 24 Juli, dan di tanggal 25 Juli surat perintah penangkapan itu dikeluarkan dan terus penangkapan itu dilaksanakan. Ditambah lagi dengan tanggal 26 itu ada surat perintah penahanan. Jadi bayangkan dalam rentetan waktu kurang lebih 5 hari itu polisi terkesan sangat cepat ya mempercepat ini si Risman dibanding yang lain. Dibanding kalau kita bandingkan dengan proses penanganan hukum yang lain pelanggaran ITE justru tidak seperti ini. Waktu kurang lebih 8 hari ini ada perkembangan proses hukum yang dialami oleh saudara Risman Solisa, baik dari proses penangkapan tersangka. Tribunal kasus korupsi PLTM G6 Lea, Ferry Tanaya dinyatakan tak bersalah oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim akhirnya menyampaikan putusan kasus dugaan korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG di Namlea, Kabupaten Buruk, Provinsi Maluku. Majelis Hakim memutuskan terdakwa Ferry Tanaya tak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primer dan subsidi jaksa penuntut umum. Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan dalam persidangan menyatakan terdakwa Ferry Tanaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam pasal 2. Majelis Hakim juga memutuskan terdakwa Ferry Tanaya harus segera dibebaskan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai macam hal, termasuk keterangan saksi dan barang bukti. Disebutkan juga tanah yang dimiliki Ferry Tanaya merupakan tanah hak erfak. Namun berdasarkan undang-undang bagi pembeli yang memiliki etikat baik dilindungi dan selama lebih 30 tahun menguasai, tanah dapat jadi hak milik sehingga ia berhak mendapatkan ganti rugi dari PLN. Sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menjatuhi hukuman penjara selama 10,6 tahun kepada Ferry Tanaya, serta membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan penjara, dan mengembalikan kerugian negara sebesar 6 miliar lebih, dan subsidi penjara selama 4,3 tahun penjara. Ferry Tanaya merupakan pengusaha yang menjual lahan miliknya seluas 48.645 hektar di Jiku Besar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buruk, Provinsi Maluku kepada PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku. Tanah tersebut sebelumnya dia beli pada tahun 1985 dari ahli waris Wakano. Kemudian untuk membangun PLTMG Namlea, PLN lantas menemui keluarga Ferry Tanaya untuk membeli lahan tersebut guna membangun PLTMG. Setelah terjadi penolakan dan perundingan, Ferry Tanaya akhirnya menyetujui pembelian lahannya demi kepentingan masyarakat di Pulau Buru. Setelah itu, PLN mengirimkan surat ke BPN Namlea untuk melakukan pengukuran tanah di lokasi yang dimaksud. Kepala Kantor BPN Buru, almarhum Jos Sorsesi, secara lisan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran, yakni terdakwa Abdul Ghafur Laitupa untuk melakukan pengukuran. Terdakwa Ghafur disebut membuat peta lokasi nomor 02208 tanggal 16 Juni 2016 tak sesuai data sebenarnya dan mencantumkan Ferry Tanaya sebagai pemilik lahan.
Tribuners kedapatan buang sampah di kawasan Ahuru. Seorang sopir kena teguran keras dari warga. Seorang sopir mobil pick-up dimarahi warga ketika kedapatan tengah membuang sampah di kawasan Ahuru, Desa Batu Merah, Kecamatan Silimau, Kota Ambon, Jumat 6 Agustus 2021. Dari pantauan tribunambon.com, sekitar pukul 10:58 waktu Indonesia Timur, sebuah mobil pick-up berplat nomor polisi DE8968AE sedang membuang sampah bangunan di kawasan tersebut. Belum sampai terbuang semua sampah, salah satu warga yang sedang melintasi kawasan itu menegur keras supir tersebut, membuat supir itu bersama dua rekannya pergi meninggalkan kawasan itu dengan cepat. Mantan Ketua RT 04 RW 17 Udin Semerut mengatakan kemarahannya kepada supir itu karena kesal dikarenakan sampah yang dibuang di kawasan tersebut bukan sampah rumah tangga, melainkan sampah bangunan yang berupa genteng dan kayu. Padahal kawasan itu baru saja dibersihkan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Kamis 5 Agustus 2021 kemarin. Dia meminta agar pemerintah Kota Ambon harus menempatkan petugas di kawasan tersebut secepatnya, agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Diberitakan sebelumnya tumpukan sampah di kawasan Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mulai dibersihkan DLHP Kota Ambon pada Kamis 5 Agustus 2021 kemarin. Dari pantauan tribunambon.com, DLHP mengerahkan 1 unit alat berat serta 5 truk sampah untuk membersihkan seluruh area bibir jalan yang dipenuhi sampah. Bagaimana Om itu kenapa itu? Ya, Tadi kenapa Om? mau buang sampah di sini. Itu bukan sampah keluar, kalau buang di sini betul yang pulang balik. Mau lama yang setengah mati. Mana baru kasih bersih kemarin Om? Sudah selesai dari mana nih? Sampah yang takar ruang, yang sampah hasil bangunan lebih buang di sini. Makanya keluarga punya kah itu buang. Sampah rumah tangga, nggak apa-apa. Iya betul Om. Om nama siapa lah? Beta, Iya. beta Bapak Udin Semerut. Warga sini Om? Ya. Beta ini mah RT di sini. Oh RT di sini. Mantan RT. RT berapa Om? Beta masih RT itu tukang larang. Om RT Om di RT berapa? Beta di RT Ampa. Mantan RT Ampa. Warga yang mati di sini. Orang sana buan tapi kadang lalu lalang ini yang mati. Kadang harus dukung pemerintah kota. Tribuners diguyur hujan, Jalan Yosudarso Kota Ambon seketika berubah jadi kolam air. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Ambon Jumat 6 Agustus 2021, mengakibatkan sebagian badan Jalan Yosudarso tergenang air. Pantauan tribunambon.com pukul 3:30 waktu Indonesia Timur sore hari di lokasi, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Tampak beberapa kendaraan yang terparkir di lokasi juga ikut tergenang. Ketinggian air di jalan berlokasi di belakang pusat perbelanjaan Ambon Plaza itu cukup mengganggu pengguna jalan. Para pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 harus memperlambat kendaraan melintasi genangan air. Salah satu warga yang melintas mengaku kejadian ini sering terjadi jika intensitas hujan tinggi. Warga mengaku resah dengan kejadian tersebut. Pasalnya warga sangat terganggu dengan genangan air. Namun warga mengatakan genangan air tidak bertahan lama apabila hujan reda. Warga berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk membenahi selokan di jalan tersebut. Mereka tidak mau kejadian ini menjadi tradisi saat hujan mengguyur kota yang berjuluk Manise ini.
Tribunnews Polda Maluku terus imbau warga tak melakukan aktivitas ilegal di tambang emas Gunung Botak. Polda Maluku terus menghimbau masyarakat yang mendiami kawasan sekitar Gunung Botak, Kabupaten Buru agar tidak melakukan aktivitas ilegal di area tambang, apalagi menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Hoirat, dalam rilisnya mengatakan anggotanya di Polsek Wayapo, Pulau Buru juga terus memberikan edukasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di alur sungai Jalur B, Dusun Wamsai tersebut. Diberitakan sebanyak 10 unit bak olahan emas dengan sistem rendaman milik penambang emas tanpa izin atau PETI yang tak dikenal kembali ditemukan aparat Polsek Wayapo, Polres Pulau Buru di area tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru, Kamis 5 Agustus 2021. Bak-bak rendaman pengolahan material emas ini ditemukan saat aparat Polsek Wayapo kembali melakukan penyisiran di lokasi Sungai Jalur B, kawasan Gunung Botak, Dusun Wamsai, Desa Dava, Kecamatan Wailata. Pemusnahan dengan cara dibakar dan dirusakkan bertujuan agar tidak bisa lagi digunakan para peti. Awal. Tribunnews kita beralih ke berita dari Kabupaten Maluku Tengah. Vaksinasi di Maluku Tengah naik capai angka 21.751 jiwa. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Kesehatan gencar melakukan vaksinasi COVID-19. Dari data kumulatif laporan harian pelaksanaan imunisasi COVID-19 tingkat Kabupaten Maluku Tengah per 5 Agustus 2021 mencatat dari target 332.537 sasaran, kini sebanyak 21.751 warga telah divaksin. Jumlah itu merupakan kumulatif dari 5 sasaran, diantaranya tenaga kesehatan sebanyak 1.961, lansia sebanyak 35.506 jiwa, pelayanan publik sebanyak 36.535, masyarakat umum dan rentan sebanyak 208.388, dan anak remaja sebanyak 50.148 jiwa. Angka itu naik dari sebelumnya 13.853 jiwa dengan target yang harus dicapai sebanyak 333.527 sasaran. Dari data tersebut tergambar bahwa meski sudah puluhan ribu warga telah menerima suntikan vaksin, namun belum semua yang sudah vaksinasi dosis kedua. Sebab dari jumlah 21.751 jiwa yang telah divaksin, baru sebanyak 6.245 jiwa saja yang telah menerima suntikan dosis kedua. Sementara sisanya 15.506 jiwa masih tahap 1 atau suntikan dosis pertama. Jumlah realisasi vaksinasi ini dihimpun dari data update vaksinasi yang dirilis Satgas Penanganan COVID-19 Maluku Tengah per 5 Agustus 2021. Disparitas realisasi vaksinasi dengan target dan juga disparitas suntikan vaksin pertama dan kedua tentu dipengaruhi sejumlah faktor. Selain dari masih minimnya distribusi vaksin dari pemerintah provinsi ke Maluku Tengah, juga karena kesadaran warga yang hingga saat ini masih belum berubah. Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan terus gencar melakukan vaksinasi tahap kedua melalui program serbuan 1 juta vaksin per hari di Pasar Binaya Masohi.
Baik Tribuners, berita dari Kabupaten Maluku Tengah sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.